Yang pertama adalah larangan untuk mengikuti orang-orang kufar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat mengingkari perkara tersebut. Ya, tasyabuh ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat benci sekali. Dikarenakan tasyabuh ini, ya, seorang akan bisa jatuh imma kepada kekufuran, imma kepada kebid'ahan. Ya, dia bisa jadi jatuh pada syirik, bisa jadi jatuhnya pada syirik besar, bisa jadi jatuhnya pada syirik kecil. Karena apa? Karena tasyabuh. Ya, ikut-ikutan, bisa jadi dia jatuh kepada bid'ah, bisa jadi dia jatuh kepada kemaksiatan. Makanya ya Nabi yang mulia SAW sangat melarang ya untuk tasyabuh. Kita lihat nih bagaimana kaum muslimin yang hendak pergi perang Hunain ini minta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kepada mereka zatul anwar. Dan ini merupakan kebiasaan mereka pada masa jahiliyah, pada masa kekufuran dahulu. Dan mengalap berkah, ya, minta berkah kepada pohon seperti ini, jamaah muliakan Allah Taala. Ini syahidnya, ya, syahidnya adalah larangan meminta kepada pohon. Ya, larangan minta kepada makhluk dari makhluk-makhluk Allah Taala. Ini dalil larangan ya minta kepada pohon. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas larangan atau dalil-dalil yang menjelaskan larangan untuk minta kepada batu, kemudian untuk minta kepada orang soleh, minta kepada malaikat, minta kepada nabi. Dan pada kesempatan ini muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil tentang larangan meminta kepada pohon. Ya. Sebagaimana apa yang diminta oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini. Dan amalan mereka ini teman-teman dimuliakan Allah Ta'ala, ya, at-tabarruk bis-sajaratin, yang mana mereka meminta dengan pohon ini apabila dia meyakininya bahwasanya pohon ini dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya, maka ini merupakan syirik akbar. Kalau dia yakin, oh ini yang pohon ini, ya, pohon ini akan dapat memberikan maslahat dan kemudaratan. Kita ke sana, itikaf di sana, ya, kemudian bersemedi, bertapa di pohon ini, ataupun ya, ini banyak, ya, tidak hanya pohon. Di gua ini, ya, ataupun di tempat-tempat tertentu di kubur ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena pohon ini akan memberikan kepada kita nikmat, akan memberikan kepada kita ya kekuatan. Yang seperti ini teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah syirik akbar. Yang ancamannya seseorang dapat keluar dari agama Islam. Yang ancamannya adalah Allah Ta'ala tidak akan hapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam Quran surah An-Nisa. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Konsekuensi dari amalan yang mereka lakukan ini bisa jadi akan menjadikan amalan-amalan solehnya selama ini dibatalkan oleh Allah Ta'ala, dihapuskan oleh Rabbul Alamin. Dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian menyekutukan Allah, maka Allah Ta'ala akan hapuskan untuk kalian amalan-amalan kalian tersebut. Dan ini adalah kesyirikan, syirkun akbar. Wa amma idza kana ya'taqidu anna Allah 'azza wa jalla ja'ala fiha barakatan wa naf'an, apabila ya keadaan yang kedua adalah apabila mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan kepada pohon ini misalnya, ya, agar pohon ini dapat memberikan maslahat dan mudarat. Akan tapi siapa? Dari Allah Ta'ala. Fahadha minasyirki asghar. Maka yang seperti ini adalah syirik kecil. Kalau dia meyakini bahwasanya pohon ini
adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala lah manfaat dan mudarat tersebut, akan tapi Allah berikan kepada pohon tersebut, ya kepada pohon ini, maka ini merupakan syirik kecil. Kalau yang pertama, dia meyakini pohon ini yang memberikan masalah mudarat. Kalau ke yang kedua, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tapi dia meyakini lewat pohon ini, menjadikan pohon ini sebagai perantara. Amma idza i'taqada anna as-sajarata tanfa'u wa tadurru wa anna mannatu biha silahahu wa 'allaqa biha silahahu yantafa'u bidzalika linnaf'i asy-syajarah anna hadza syirkun akbar. Adapun apabila seorang yang berkeyakinan bahwasanya pohon ini apabila mereka gantungkan kepadanya senjata-senjatanya, ya kalau dia gantungkan pedangnya, atau dia letakkan kerisnya, ya, atau dia letakkan panahnya, maka akan menjadikan senjata tadi senjata yang kuat, yang hebat. Ya, dikarenakan apa? Diletakkan di dekat pohon tersebut. Pohon ini akan memberikan kekuatan pada senjatanya. Dia meyakini bahwasanya pohon inilah yang memberikan kekuatan pada senjata tadi, maka ini merupakan syirkun akbar. Ini juga merupakan syirik besar. Ya, jadi yang seperti ini teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala tergantung dari niat mereka. Ya, tergantung dari keyakinan yang terdapat di dalam kolbu mereka. Dan kita tidak bisa mengetahui isi kolbu seseorang. Kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Ya, artinya teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kita dapati misalnya ada seseorang yang dia meletakkan kerisnya atau pedangnya atau pisaunya di suatu pohon atau di suatu kuburan keramat kata mereka, mereka yakini. Ya. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Maka tidak boleh kita katakan bahwasanya orang ini udah jatuh pada syirkun akbar dan dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena bisa jadi ya dia banyak penghalangnya. Atau bisa jadi dia cuman ya meyakini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap yang memberikan masalah ini. Ya cuman melalui perantara pohon ini saja, melalui perantara kuburan ini saja. Maka ini masih syirkun asghar. Ya, masih syirik kecil. Atau bisa jadi dia ya, ini hanya dia kira merupakan suatu ibadah misalnya, ya, dikarenakan orang mendekatkan diri melalui orang-orang soleh, maka ini bisa jadi cuman jatuh pada kebid'ahan ya, ataupun kemaksiatan yang levelnya lebih rendah. Dan kita tidak mengetahui isi hati seseorang. Maka tidak boleh kita ya serampangan dalam menghukumi kafir kepada orang tersebut. Ya, sehingga tadi kita katakan tidak mau sholat di belakangnya. Ya. Kemudian ya kita halalkan darahnya misalnya. Ini yang sangat berbahaya sekali.